bahwa Kakanwil Kementerian Agama Aceh menunjukkan apa sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Apa karena takut hilang jabatan, Ustaz? Bisa jadi, karena begini, perwakilan daerah ini untuk mendapatkan katakanlah jabatan di atasnya, itu kan harus persetujuan menteri. Kalau dia tidak mendukung, nanti khawatir bermasalah juga dengan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PHTM, tepatnya di episode ke-47 tahun ketiga, edisi Senin 30 Januari 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PHTM, kita akan membahas seputar tentang Menteri Agama RI Haji Yakut Qolis Qaumas mengusulkan skema biaya haji sebesar 69 juta, naik dari biaya haji tahun 2022 sebesar 39 juta. Usulan tersebut justru juga didukung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dr. Haji Iqbal SAG MAG. Ini menilai juga kebijakan formasi komponen biaya perjalanan ibadah haji yang disampaikan Menteri Agama dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI sudah tepat untuk kemaslahatan dan kebermanfaatan. Nah, tapi pemirsa PHTM, kita tahu ya, di Provinsi Aceh masih mempertahankan status provinsi termiskin di Sumatera. Tentu biaya kenaikan haji 69 juta tersebut akan membebani rakyat kecil. Kita akan angkat tema tentang dukung usulan kenaikan biaya haji 69 juta. Benarkah Kakanwil Kemenak Aceh korbankan masyarakat miskin demi jabatan? Bersama narasumber kita Tengku Haji Irawan Abdullah SAG. Beliau adalah anggota DPR Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Di tengah kesibukannya Ustaz, terima kasih sudah hadir bersama kita di PHTM. Baik. Tapi ini masih isu hangat nih Ustaz tentang kenaikan biaya haji. Bagaimana nih respon Ustaz selaku anggota DPRA tentang dukungan dari Kemenak Aceh tentang usulan kenaikan biaya haji 69 juta? Ya, kami melihat bahwa persoalan ONH, ongkos naik haji tahun 2023 ini sudah menjadi pembicaraan bukan hanya tingkat kita di Aceh, tapi juga menjadi pembicaraan kita nasional. Kalaupun hari ini ada pernyataan dari pihak Kementerian Agama, hal itu saya pikir merupakan hal yang wajar, karena di atasnya sudah mengusulkan, yang di bawahnya ikut. Nah, karena kan Kanwil Kementerian Agama yang ada di Aceh juga merupakan perpanjangan tangan daripada Kementerian Agama yang ada di pusat. Nah, tapi bagi kami yang paling penting bahwa dampaknya yang harus kita perhatikan. Bahwa dengan kenaikan ongkos naik haji ini sudah memberatkan jamaah yang akan melaksanakan ibadah haji, dan saya khawatir secara syariat bahwa kenaikan ibadah haji ini menghilangkan syarat istita'ah, kemampuan seorang jamaah untuk melaksanakan haji. Karena haji ini adalah sebuah ibadah yang dinanti-nantikan, yang dicita-citakan, yang diimpi-impikan oleh masyarakat. Orang menabung dari masa muda, menunggu sampai tua. Yang penting saya harus naik haji. Ketika dia sampai waktunya naik haji, misalnya tahun 2023 ini, tiba-tiba ongkos naik haji itu hampir 2 kali lipat dengan ongkos yang sudah dia store. Bagaimana dia mempersiapkan diri? Impiannya hilang, keinginannya hilang. Walaupun secara syariat kita bisa saja mengatakan bahwa ketika pemerintah menetapkan kewajiban ataupun istita'ah, kemampuan dia itu sudah menjadi hilang. Oke, tetapi tadi Ustaz bilang kalau misalnya Kemenak juga perpanjangan tangan dari pusat seperti itu, harus menyetujui. Tapi kan bisa melihat kondisi masyarakat Aceh kita masih mempertahankan status profesi termiskin. Apakah ini tidak membebani rakyat, Ustaz? Ya, sepatutnya terbebas ataupun tidak pun kita sebagai daerah yang termiskin di Sumatera misalnya, sebaiknya bahwa siapapun yang menjadi perwakilan daripada pemerintah pusat, baik di Kementerian Agama atau kementerian yang lain yang mengurus sesuai bidangnya, dia harus memberikan masukan kepada pemerintah yang ada di pusat bahwa kondisi ini harus diperhatikan.
kondisi ini harus dikaji ulang karena yang di daerah dalam kondisi sangat berat apabila ONH itu naik, karena sebahagian besar yang naik haji itu calon jamaah haji itu adalah petani, kemudian adalah dia pedagang yang mungkin sudah mengumpulkan untuk ibadah haji ini sudah berpuluh-puluh tahun. Kemudian tiba-tiba begitu dia sudah dapat jatah naik haji, dia harus mempunyai uang yang berpuluh-puluh tahun dia kumpulkan lagi. Bagaimana dia akan bisa menaik haji? Ini yang mungkin sebaiknya perwakilan dari daerah itu menyampaikan hal tersebut kepada pimpinannya yang ada di pusat. Artinya Ustadz juga kecewa dong atas dukungan tersebut, karena kan tanpa ada istilahnya pertimbangan untuk membicarakan bahwa ini harus dibicarakan terlebih dahulu baru disetujui. Ya, kecewaan ini pasti timbul, bukan hanya saya secara anggota DPR Aceh yang hari ini mewakili rakyat Aceh, walaupun di dapil saya sendiri, tapi saya mendapatkan respon dari masyarakat luar biasa. Kekecewaan ini timbul di mana langsung memberikan dukungan tanpa ada kajian-kajian yang mendalam, kenapa ini harus naik dan lain-lain sebagainya. Oke, Tengku, tapi ada pernyataan dari Pak Iqbal, yaitu menyebutkan kenaikan tersebut untuk kemaslahatan dan keadilan, juga terlindungi hak dan nilai masyarakat. Ini maksudnya apa? Apakah ini kemaslahatan elitnya atau memang masyarakat? Kalau seandainya tarif itu dinaikkan, itu kan ada agak lucu seperti itu. Artinya bahwa kalau kemaslahatan itu akan bisa dilihat ketika pemerintah, dalam hal ini mulai daripada pemerintah pusat, Kementerian Agama khususnya, dia menyampaikan dulu kondisi-kondisi, misalnya biaya haji sekian-sekian, berapa yang dihabiskan, subsidinya berapa yang diberikan, kenapa harus naik sekian. Jangan kemudian tiba-tiba ketika waktu mendaftar haji ini sudah sampai waktunya, tiba-tiba sudah naik. Sehingga orang bukan melihat kemaslahatan di situ, tapi yang lebih unggul adalah beban daripada maslahat. Beban calon jamaah daripada kemaslahatan yang dianggap katakanlah untuk memudahkan jamaah untuk melaksanakan. Karena living cost misalnya yang dibutuhkan ketika berada di Madinah, berapa yang kenaikan yang timbul. Kemudian hal-hal yang lain. Syukur-syukur saja kalau seandainya kita di jamaah haji asal Aceh, kemudian ada mendapat sedikit daripada wakaf Baitul Arsy yang ada di Mekah misalnya. Tapi kan jumlahnya tidak lebih daripada sekitar 5 juta. Sedangkan kenaikan ini melebihi daripada 3 kali lipat daripada yang apa mereka dapatkan daripada katakanlah wakaf. Bagaimana dengan masyarakat yang lain yang itu tidak ada katakanlah bantuan dari Baitul Arsy misalnya seperti kita yang dari Aceh. Tidak disubsidi ya? Tidak disubsidi. Oke, Ustadz, tapi ini juga terkait tentang harga. Kalau misalnya kita lihat ya pemirsa PTM, di harga sebelumnya itu 39 juta sekian ya Ustadz untuk berangkat haji, tapi sekarang dinaikkan, diusulkan untuk 69 juta. Apakah ini hal yang normal atau seperti apa? Karena banyak juga yang pro terkait atas pertimbangan tertentu, misalnya kenaikan BBM, kemudian kalau seandainya dibandingkan kalau umroh 12 hari aja 30 juta seperti itu, kenapa haji tidak? Nah, ini seperti apa? Ya. Kalau kita melihat persoalan ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perbandingan-perbandingan yang dilakukan itu, misalnya orang malah menganggap ada nilai BBM yang turun. Termasuk di kita, nilai BBM minyak dunia turun, jadi BBM-nya turun. Nah, ketika kenaikan ini akan dilakukan dari 39 juta menjadi 69, ditambah 30 juta misalnya, sebenarnya inilah yang harus terlebih dahulu disampaikan kepada masyarakat pembiayaan haji itu. Nah, kenapa saya sampaikan demikian? Saya bukan hanya menghitung-hitung daripada keuangan. Yang pertama, beban psikologi yang ada pada jamaah, yang mereka sudah mendambakan pada tahun 2023 ini misalnya naik haji. Dulu mereka masa Covid itu kan ada jamaah yang sudah dapat naik haji misalnya jatahnya pada tahun 2020. Kemudian terjadi Covid, ditunda, 2021 ditunda juga. Kalau seandainya mereka membayangkan kalau saya naik haji dulu pas waktu saat 2021, tidak perlu tambah apa-apa. Tapi karena dengan pandemi Covid tertunda, ketika dia naik sekarang hampir 2 kali lipat
dia harus mengumpulkan, dari mana dia akan melunaskan kemampuan dia untuk melaksanakan ibadah haji dengan kondisi waktu yang sangat singkat. Yang menjadi catatan saya bahwa kenaikan ini tidak disampaikan secara baik dalam proses sosialisasinya. Langsung diusulkan. Dan itu menjadi beban yang sangat berat terhadap calon jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji khususnya pada tahun 2023 ini. Artinya disamaratakan di seluruh provinsi di Indonesia? Tidak melihat misalnya berbasis kearifan lokal nih, Ustaz? Kalau saya lihat, kearifan lokal itu tidak dilihat daripada pembiayaan, tapi lebih dilihat pada kota. Misalnya kita Aceh, karena ada kearifan dan lain-lain sebagainya, pemerintah bisa melobi untuk mendapatkan kota lebih dari pemerintah pusat misalnya. Walaupun ini kan ada perhitungan sendiri dengan jumlah penduduk dan lain-lain sebagainya. Karena pemerintah Indonesia pada tahun ini itu sudah melobi untuk penambahan kota jamaah haji asal Indonesia. Baru kemudian dibagi per daerah berapa mungkin yang sesuai untuk Aceh misalnya. Oke, Ustadz tadi Anda mengatakan bahwa jamaah haji ini terbebankan karena sebelumnya juga sudah misalnya menunggu lama, misalnya 15 sampai 20 tahun. Mereka misalnya dengan tarif 39 juta, tapi dibebankan lagi misalnya sekarang 69 juta. Apakah pembebanan itu untuk jamaah haji yang terdaftar sekarang atau memang yang sebelumnya juga berlaku? Ya, artinya bahwa ONH itu ditentukan menjelang akan naik haji pada setiap tahun. Bisa jadi tahun 2024 nanti ONH-nya lebih mahal lagi. Karena penentuan itu dilakukan kementerian setiap tahun akan melaksanakan ibadah haji. Kalaupun ada yang menyetor misalnya rata-rata jamaah haji yang menyetor itu untuk mendapatkan kursi. Mendapatkan kursi ini supaya dia langsung terinput bahwa dia sudah bisa mendapatkan kursi, tahun berapa dia akan naik sesuai dengan antrian yang berlaku. Jadi kalau trennya seperti ini, saya khawatir harga-harga yang ada dalam sembako saja, kalau udah naik jarang turun. Begitu juga mungkin ongkos naik haji ini. Kalau sudah naik, jarang turun. Bahkan naik lagi. Ini yang mungkin akan terjadi. Nah, oleh karenanya kita berharap sebenarnya kepada Kanwil Kementerian Agama Aceh misalnya, itu memperjuangkan kondisi rakyat yang seperti ini, kondisi jamaah kita di Aceh, dan saya juga yakin pada provinsi-provinsi lain, supaya menyamakan bahasa bahwa masyarakat kita dengan pasca Covid dalam pemulihan ekonomi ini tentu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah sehingga kos haji ini tidak memberatkan jamaah. Oke. Baik pemirsa PTM, kita lihat dulu ya, misalnya ada jamaah haji yang menabung 20 sampai 30 tahun, seharusnya setiap calon jamaah haji mendapatkan bagi hasil sekitar 55 juta. Itu kalau seandainya faktanya misalnya di lapangan 70% keuntungan pengelolaan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara. Ini kan terjadi juga sebelumnya diambil sama Kemenku. Nah, ini kalau seandainya menabung seperti itu, hasilnya dikemanakan ini, Tengku? Bunganya ataupun karena sudah menabung lama seperti itu, kok tambah dibebani rakyatnya gitu? Inilah yang menjadi keheranan kita. Kita kan ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau di Malaysia itu, seingat saya namanya tabung haji. Dan mereka sudah lama tabung haji itu sebelum lahir BPKH yang ada di Indonesia. Nah, yang menjadi persoalan kita, berapa triliun itu anggaran masyarakat yang mendaftar untuk naik haji diinvestasikan oleh BPKH ini, kemudian dari hasil itu katakanlah disubsidi untuk jamaah, dan saya menurut amatan saya BPKH ini ibarat perusahaan yang tidak ada modal. Nah, jadi dia modalnya hanya dari uang jamaah, kemudian diinvestasikan, bahkan juga untuk pengeluaran biaya operasional BPKH sendiri bisa jadi diambil daripada modal yang dari jamaah haji. Sehingga persentase ini katakanlah, ini yang sebenarnya yang perlu diperjelaskan oleh pemerintah. Dikemanakan dana haji yang sudah ditabung oleh masyarakat puluhan tahun tersebut. Oke, dari penjelasan Ustadz tadi, keuntungan hasil investasi itu juga diberikan kepada pemerintah. Artinya pemerintah main bisnis dong di dana biaya haji. Bisa jadi, karena kalau seandainya proses investasi ini tidak diungkapkan, dan pemerintah ketika melahirkan BPKH tersebut yang tujuannya adalah untuk menginvestasikan dana haji tersebut, tentu merupakan bisnis bagi pemerintah
yang kita khawatirkan ada indikasi-indikasi sebagaimana untuk menutup hutang-hutang negara yang selama ini mungkin dalam pemahaman kita terjadi luar biasa hutang negara secara nasional. Oke, jadi kalau misalnya ini temuan ya, atau misal kalau seandainya investasinya diberikan kepada pemerintah, artinya biaya haji juga besar diberikan kepada pemerintah. Nah, jadi kenaikan ini tidak wajar ya, Ustadz ya? Kenaikan ini sekali lagi bahwa selain tidak wajar, yang paling kita sayangkan adalah bagaimana proses ketidakadilan itu timbul dalam pelaksanaan haji pada tahun ini. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa orang yang sudah menabung berpuluh-puluh tahun, dia sudah memprediksikan dengan anggaran ada misalnya 30 juta atau 39 juta, dia sudah bisa naik haji, sudah mempersiapkan diri. Kemarin dia tidak jadi naik haji misalnya. Kemudian ketika dia naik haji tahun ini, naik. Terasa beban sekali bagi masyarakat seperti itu. Dulu kenapa saya nggak naik haji pun mungkin karena ada COVID dan lain-lain sebagainya. Tapi pada tahun ini menjadi naik. Luar biasa beban masyarakat. Kalau seandainya nih, Ustadz, kalau misalnya tidak mampu lagi nih masyarakat untuk menambah beban tersebut, apakah bisa ditarik kembali uangnya atau seperti apa? Kalau yang saya tahu, kalau seandainya dia menarik kembali uangnya, berarti dia sudah mengundurkan diri untuk mendapat jatah naik haji. Dan itu akan masuk antrian berikutnya. Ini teknisnya kan ada di Kementerian Agama. Nah, kalau ditarik sebenarnya bisa saja uangnya itu. Tapi saya pikir sangat sedikit orang menarik, kecuali ada masalah seperti meninggal dunia dan lain-lain sebagainya. Karena menunggu puluhan tahun itu bukan perkara mudah. Sekarang orang mungkin hampir 25 atau 30 tahun harus menunggu untuk mendapatkan kesempatan untuk naik haji. Itu ketika pelepasan jamaah haji biasanya diumumkan bahwa sampai hari ini sekian tahun harus menunggu. Nah, kalau ditarik mungkin bisa-bisa saja, silakan. Tapi sayang, kalau dia menambung kembali, berarti berapa puluhan tahun lagi dia akan menambah untuk waiting list melaksanakan ibadah haji. Oke, menurut Ustadz ini, notaben untuk orang berangkat haji itu orang yang miskin atau memang orang kaya nih, Ustadz? Jadi begini, haji itu adalah dilaksanakan bagi orang yang sudah mampu. Nah, kalau kita lihat haji yang dilakukan oleh masyarakat kita, sebahagian besar itu adalah haji yang dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai ekonomi pas-pasan. Kalau dia miskin, memang dia tidak mampu. Tapi ada juga bahwa kadang-kadang itu menjadi hal yang memang satu segi wajar. Misalnya ketika orang sudah pernah sekali naik haji, dia ketika pulang haji itu merindukan lagi untuk bisa naik haji. Dan saya merasakan bahwa kalau kita nggak pernah naik haji saja rindu untuk naik haji, orang yang sudah naik haji sekali bertambah rindu 2 kali, 3 kali ketika dia sudah pernah melakukan naik haji. Makanya orang istilahnya, khususnya masyarakat kita di Aceh ini, habis-habisan biayanya untuk keperluan naik haji. Okay. Tapi dalam syariat kewajiban naik haji itu cuma sekali dalam seumur hidup. Tapi bagi orang yang mampu, Ustaz. Bagi orang yang mampu ya. Penyahan mampu, prepres sabar-sabar lah Ustaz. Jadi ini terkait juga tentang yang Ustaz bilang tadi, kalau seandainya misalnya pemerintah menaikkan anggaran haji 69, ini Ustaz juga selain anggota DPR juga mewakili dari partai PKS ya Ustaz, juga menolak tentang usulan biaya haji. Itu karena ada kesalahan pemerintah dalam pengelola dan menginvestasikan dana haji. Apa titik kesalahan pemerintah di sini, Ustaz? Nah, kalau yang saya baca dari berita, karena kami ini tidak ada instruksi bahwa untuk sama-sama menolak. Masing-masing kita di daerah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jadi kemudian di pusat, fraksi PKS juga sama pandangannya dengan kami di daerah ini, bahwa ini adalah sangat membebankan masyarakat. Berkaitan dengan investasi itu, inilah investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi tidak transparan dalam penggunaan anggaran dan penggunaannya itu kemana, sehingga ini sebenarnya yang perlu diluruskan dulu oleh Kementerian Agama beserta BPKH terhadap kebutuhan-kebutuhan, baru kemudian nilai kosnya tersebut ditentukan. Dan bagaimana pemerintah bisa mensubsidi kalau seandainya menjadi keberatan masyarakat, berapa kira-kira bisa diusulkan. Walaupun ini memang pembahasan ini adalah baru pembahasan yang disampaikan oleh Menteri Agama dalam pertemuan dengan Komisi 8 DPR RI terhadap rencana pelaksanaan ibadah haji ini.
Tapi ini kan kalau misalnya kita melihat bagaimana ikhtiarnya kayak sepertinya di ACC ini Ustaz, atau seperti apa? Nah, salah satu tugas kita seperti ada di PHTM ini, nyoku yang perlu kita sampaikan Pak pemerintah pusat, bahwa kamu yang ada di daerah apabila jadi DP-nya cukup berat. Sehingga kebijakan-kebijakan dan pemberitaan kita seperti ini akan bermanfaat kepada pemerintah pusat untuk didengar, sehingga mudah-mudahan tidak di-ACC. Karena itu memberatkan masyarakat, dihitung dengan sebaik-baiknya yang kira-kira mampulah masyarakat untuk melaksanakannya. Seharusnya sikap ini juga harus ditunjukkan ke Kemenak Provinsi Aceh ya, tidak tergesa-gesa untuk Kita memutuskan. berkeinginan bahwa Kakanwil Kementerian Agama Aceh menunjukkan apa sebenarnya yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Apa karena takut hilang jabatan, Ustaz? Bisa jadi, karena begini, perwakilan daerah ini untuk mendapatkan katakanlah jabatan di atasnya, itu kan harus persetujuan menteri. Kalau dia tidak mendukung, nanti khawatir bermasalah juga dengan jabatannya. Tapi bagi saya yang paling penting adalah kebutuhan ataupun keperluan masyarakat dengan kondisi seperti ini yang harus kita perjuangkan. Kadang-kadang yang kita perjuangkan itu akan menjadi jalan keluar yang terbaik. Jangan langsung bahwa kita menyetujui apa yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Oke, tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat. Betul, ya Ustaz ya. ya. Jadi ini juga berkaitan tentang tadi jamaah haji, banyak yang memang yang mendaftar ya Ustaz ya, orang-orang yang memang tidak mampu tapi menunggu sampai 20 sampai 30 tahun. Tapi berkaitan tentang indirect cost. Kalau seandainya sebelumnya dana haji 25%, sekarang menjadi 50%, jadinya sekarang minus. Nah, itu kan kalau misalnya minus, kalau misalnya dari Ustadz sampaikan tadi, pemerintah harus mempertanggungjawabkan hasilnya dulu. Hasil setelah menabung, dikemanakan. Hasil investasi pemerintah. Ya. Tapi kalau sekarang belum diberitakan terkait itu dengan transparansi, artinya menzalimi rakyat. Kalau bab itu kan seperti ini, bahwa ketika pemerintah tidak melakukan sebagaimana hal tadi, itu adalah menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang kedua, kalau itu sengaja dilakukan karena kebutuhan-kebutuhan lain dan mengorbankan kepentingan jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji, itu jelas menzalimi. Jadi sehingga supaya kita tidak timbul katakanlah buruk sangka terhadap yang lain, sepatutnya pemerintah harus menyampaikan secara transparan kebutuhan-kebutuhan, subsidi yang diberikan, sumbernya dan lain-lain sebagainya. Karena kita juga tahu bahwa selama ini bahwa nilai kos haji itu ada yang disubsidi oleh pemerintah, sehingga dengan biaya-biaya pada tahun lalu itu bisa terjangkau oleh masyarakat. Oke, jadi Ustadz juga MPU juga meminta pemerintah baik ya Aceh, maksudnya eksekutif dan legislatif merumuskan kembali skema anggaran biaya haji. Apakah memang ini sudah dibahas di legislatif? Ini kewenangannya pembahasannya memang di pusat. Jadi pusat? Di pusat antara DPR RI dalam hal ini Komisi 8 dan Kementerian Agama Pusat. Jadi kita di daerah nggak bisa mengusulkan? Mengusulkan menyampaikan hal seperti ini. Tapi pembahasan teknisnya memang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya keberatan dari kita ini akan menjadi pertimbangan bahwa daerah-daerah yang saya tahu seperti Sumatera Utara, ada juga disampaikan bahwa ini sangat membebankan jemaah, akan menjadi masukan terhadap wakil-wakil kita yang ada di Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama. Sehingga kalau ini sama antara apa yang kita rasakan dengan Kakanwil rasakan di daerah masing-masing termasuk di Aceh, kan bahasanya akan sama, bahwa ini yang memberatkan masyarakat dalam proses melaksanakan ibadah haji. Sehingga mendapatkan masukan kondisi ini, mereka memutuskan keputusan yang bijak terhadap berapa sepatutnya ONH yang ditetapkan untuk tahun 2023 ini. Oke, Ustadz, ini juga ada beberapa pendapat dari rektor ya yang mempertimbangkan kenaikan haji di Indonesia hari ini hal yang normal, hanya 69 juta dibandingkan misalnya negara Malaysia, kemudian Brunei dan yang lain melebihi dari 100 sekian juta seperti itu. Apakah ini juga Anda pertentangkan? Saya melihat seperti ini. Ini kan haji ini salah satu ibadah yang mahal. Bukan hanya membutuhkan uang, tapi juga fisik. Nah, kalau perbandingan dengan negara-negara tadi, kita kan harus tahu kemampuan ataupun kurs rupiah ataupun ringgit dengan anggaran tadi. Itu kan berbeda-beda, termasuk kesejahteraan masyarakat. Bagi kita di Indonesia,
untuk masyarakat biasa kenaikan 30 menjadi 39 menjadi 69, 30 juta itu sangat memberatkan, walaupun naik itu wajar. Makanya saya sampaikan tadi bahwa setiap tahun akan ditentukan berapa ONH pada tahun-tahun tersebut untuk naik haji. Nah, di sisi lain kalau kita lihat, tidak sedikit juga kalau orang ada yang mampu, keuangannya bagus, ketika naik haji mereka akan membayar sampai 200 juta, 300 juta, tapi itu kan orang yang mampu. Yang disebut dengan haji plus, ya kan? Itu biayanya semahal berapapun karena mereka mampu, ya mereka tetap naik haji. Walaupun kadang harinya cuma 10 hari atau 13 hari, yang penting karena haji itu kan sempat wukuf di Arafah, melaksanakan rangkaian yang lain, selesai. Oke, baik pemirsa PTM, saya akan membacakan beberapa komponen yang dibebankan langsung kepada jamaah haji yang digunakan untuk membayar biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi ya. Ini sebesar 33 juta sekian, kemudian akomodasi di Mekah itu sebesar 18 juta sekian, dan akomodasi di Madinah 5 juta sekian, biaya hidup 4 juta sekian, visa 1 juta sekian, dan paket layanan maisir 5 juta sekian. Mungkin itu dibebankan sampai 69 juta. Tapi kita tahu juga Ustadz, ini di tengah-tengah pemerintah Arab Saudi ya ingin menurunkan tarif haji 30%. Justru Indonesia menaikkan seperti itu. Kok selalu berbanding terbalik sih dari tempatnya gitu loh. Ada apa? Kenapa misalnya tidak adakah misalnya temuan KPK gitu? Ada apa dalam proses penganggaran biaya haji ini? Ya. Ini memang kalau seandainya kita lihat, inilah yang kadang-kadang timbul penilaian negatif dari masyarakat awam khususnya ketika penjelasan ini tidak diberikan dengan baik, apalagi ketika ada berita misalnya katakanlah sebagaimana tadi di Arab Saudi saja diturunkan sampai 30%, kok kita naik, sepatutnya kan turun. Kalau minyak dunia turun kan BBM-nya juga turun, kan seperti itu sepatutnya. Jadi dia akan berjalan dengan sinergi setiap keadaan-keadaan seperti tadi. Nah, kalau ada memang penggunaan dana haji itu disalahgunakan, memang ini akan lembaga yang berhak seperti KPK dalam proses mengaudit. Kita bisa saja kalau seandainya ada data yang akurat misalnya dalam proses itu, makanya yang kita harapkan sebenarnya pemerintah itu transparan dalam proses penggunaan investasi dana haji yang dikelola oleh BPKH ini, sehingga masyarakat tahu persis bahwa apa yang sudah diinvestasikan, kemana dan lain-lain sebagainya, berapa yang mereka dapat subsidi, sehingga ini akan katakanlah menenangkan hati setiap jamaah dan hajinya akan menjadi haji yang mabrur. Bukan haji yang terbebani ya Ustaz. Yeah. Kalau berangkat pun beban dalam pikiran karena Pak Bipeng misalnya kayak gitu. Itu bagi yang memang susah di keuangannya. Baik Tengku, untuk closing statement silahkan sampaikan kepada pemirsa PT maupun ini khususnya kepada Kakanwil Kemenak Aceh dalam kenaikan tarif haji. Silahkan. Ya. Kita berharap bahwa pemerintah dapat meninjau ulang kenaikan ONH tahun 2023 ini. Mari kita memperhatikan kemampuan masyarakat banyak, masyarakat awam yang ingin melaksanakan ibadah haji, karena haji ini adalah sebuah impian dalam hidup mereka. Yang mereka menunggu berpuluh-puluh tahun walaupun sudah tua, kadang-kadang tetap ingin melaksanakan ibadah haji. Bahkan yang sakit pun ketika kondisinya dimungkinkan untuk naik haji, dia tetap akan berkenan untuk naik haji. Karena ibadah haji ini adalah salah satu daripada rukun Islam yang sangat dinanti-nantikan. Walaupun dalam ketentuan syariat itu sendiri, dalam ketentuan fikih itu sendiri, kewajiban itu adalah tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan itu baik dari segi kemampuan finansial ataupun dengan kondisi-kondisi yang memungkinkan tidak ada bencana dan lain-lain sebagainya. Ini adalah bahagian daripada pemahaman kemampuan. Semoga ketika kita beribadah, ibadah itu tidak terbeban. Ibadah itu dengan penuh keikhlasan. Ibadah itu dengan penuh ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadahnya akan diterima menjadi haji-haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Tengku atas waktunya. Baik pemirsa PTN, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.